Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil wasailina wa fir riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi 'ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul adzim. Di subuh yang mubarakah ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menunaikan kewajiban ibadah di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan di tahun 1447 Hijriah. Selawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, tema yang diberikan adalah puasa Ramadan dan kepedulian sosial. Panjang kalau mau dibahas satu persatu, dan saya yakin jemaah sudah mengetahui dan memahami hal ini. Hanya saja kita tentu saling mengingatkan. Puasa Ramadan sudah kita paham, as-shaumu artinya menahan, al-imsak itu secara syariat menahan diri daripada makan dan minum dan berhubungan. Tapi perlu juga diketahui, dan itu yang lebih penting adalah memahami puasa secara hakikat. Menahan tidak sekedar menahan makan dan minum, tapi lebih daripada itu maknanya adalah pengendalian diri. Jadi puasa ini bagaikan rem bagi kendaraan. Kalau tidak ada remnya, masuk ke jurang. Kalau tidak ada rem, seorang pejabat masuk ke dalam penjara.
Itu fakta. Jadi puasa ini bagaikan rem. Pesawat terbang yang mendarat tidak ada remnya, meninggal semua penumpangnya. Maka as-shaum itu adalah menahan diri. Kalau di bahasa Bugiskan itu maper. Kalau bahasa Makassar, karena mungkin parang. Tapi parang di sini bukan karena terlalu banyak garamnya. Maka as-shaum itu adalah menahan diri dalam segala hal. Kemudian kalau puasa dihubungkan dengan Ramadan, pelatihan kita untuk menahan diri, maka Ramadan itu diartikan sebagai menghanguskan ataukah menghancurkan. Apa maknanya itu adalah bisa saja sebelum Ramadan ada di antaranya tidak sempat kita rem kalimat-kalimat yang mungkin menyakitkan terhadap sesama. Bahkan kadangkala mungkin jangankan kalimat yang tidak bisa kita kendalikan di lingkup keluarga kecil saja, terhadap istri dan anak. Kira-kira kalau kita hitung dari Ramadan yang lalu sampai Ramadan ini, berapa kira-kira kalimat yang terlontar yang tidak pada tempatnya? Di jalanan, di tempat kerja, mungkin lebih daripada 10 puluhan. Maka kalau tidak ada menahan diri, bisa diperhitungkan kehancuran yang akan menghinggapi pada seseorang. Maka Ramadan ini adalah menghanguskan. Apa yang dihanguskan? Yang dihanguskan adalah perbuatan salah, perbuatan dosa. Perbuatan salah, perbuatan dosa, apakah itu dosa secara lahiriah ataukah dosa secara batiniah? Dosa secara lahiriah, perbuatan jasad, perilaku secara apa yang bisa dilihat secara kasat mata. Dan dosa secara batiniah, kalau ada sifat-sifat iri hati, kesombongan, kedengkian. Makanya setiap kita berwudu untuk melaksanakan ibadah, maka wudu itu sesungguhnya barulah kebersihan secara lahir. Kebersihan secara batin itu adalah kepasrahan, kesucian pada hati kita, yang dalam Al-Quran itu disebutkan qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Kebersihan batin itu bukan hanya wudu, tapi dzakara asma rabbih fasalla. Kemampuan kita untuk membersihkan jiwa dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, Ramadan menghanguskan karena bisa saja ada barang-barang yang masuk ke dalam perut kita yang sesungguhnya tidak halal. Ada misalnya ketika kita mendapatkan pekerjaan yang seharusnya 1x3 menjadi 1x7, bahkan 1x banyak, sudah terlanjur masuk ke dalam keluarga kita, anak-anak kita, makanya susah untuk dikendalikan, susah bersujud kepada Allah karena ada barang-barang yang haram, barang-barang bengkok pada dirinya. Maka mudah-mudahan dengan Ramadan ini itu hangus, dan kalau disadari, kembalikanlah hak yang seharusnya memiliki hak itu.
Kalau ada sesuatu yang kita pikirkan itu adalah bukan hak kita, maka kita kembalikan ke masyarakat dalam bentuk sedekah atau dalam bentuk infak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini sesungguhnya sudah menjadi bahasa Indonesia, yaitu armada. Armada itu adalah gugusan kapal tempur yang akan menghancurkan musuh. Ramadan ini adalah gugusan hari, gugusan subuh, gugusan malam yang mudah-mudahan dari ibadah kita itu maka hancurlah kesalahan-kesalahan yang pernah kita berbuat. Jemaah yang dirahmati Allah, kemudian dalam kepedulian sosial, tentu para jamaah pasti paham ini apa itu kepedulian sosial. Dalam Al-Quran itu disebutkan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kepedulian sosial itu diwujudkan dengan memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau seseorang itu lapar dari waktu imsak sampai dengan terbenamnya matahari, siapa tahu ada tetangga kita, ada saudara kita umat Islam di Makassar ini mengaku muslim, laparnya bukan dari imsak sampai terbenamnya matahari, tapi laparnya adalah siang dan malam. Laparnya adalah satu keluarga karena ketiadaan biaya hidup. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, tidaklah beriman seseorang, kata Nabi, ma'amana nabi man bata syab'an. Tidak beriman seseorang kepadaku, kata Nabi, man bata, siapa yang tidur syab'an dalam keadaan kekenyangan, wajaruhu ja'i'un ila janbihi, sementara ada tetangganya dalam keadaan kelaparan. Saya ulangi hadis ini, ma'amana nabi, tidak beriman seseorang kepadaku, kata Nabi, man bata, siapa yang dalam tertidur kekenyangan sementara ada tetangganya yang dalam keadaan tidak bisa tidur karena kelaparan. Ini hadis memberikan inspirasi kepada kita tentang kepedulian sosial. Lebih lagi kalau dihubungkan, lebih diperjelas lagi dalam surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidaklah kamu memperhatikan orang-orang yang mendustakan agama. Apa itu para pendusta agama? Pendusta agama itu adalah dia mengaku sebagai muslim tapi perilakunya, faktanya tidak ada bukti sebagai muslim. Siapa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang-orang yang menghardik, tidak memperhatikan kehidupan anak-anak yatim. Ada di antara jemaah kita memberikan sumbangan sampai 50 juta kepada satu panti asuhan di kota Makassar ini. Itu bentuk daripada kepedulian sosial bagi kita sesuai kemampuan. Yang jelas di dalam ayatnya itu, siapa itu pendusta agama adalah mereka yang tidak memperhatikan kehidupan anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Pendusta agama itu mereka yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
Jadi contohnya bagaimana? Kalau misalnya dalam rumah tangga kita ada di dalamnya itu asisten rumah tangga. Di Arab Saudi sebagai satu negara kerajaan, ternyata di antara raja-raja dan amir-amir itu, apabila dia makan dengan sopirnya, dan dia satu meja dengan pembantunya. Nah, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin kalau asisten rumah tangganya itu apa yang dia makan adalah tulang-tulang ikan, tulang-tulang ayam, sisa-sisa makanan. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah perilaku yang seperti itu. Bahkan Umar bin Khattab ketika akan mengunjungi daerah Palestina pada masa itu, maka Umar bin Khattab bergantian dengan pengawalnya menaiki unta, padahal dia adalah seorang presiden, gantian dia. Jadi kalau kita mengumpamakan sekarang, seseorang bisa gantian dengan sopirnya, bisa gantian dengan pembantunya untuk memasak. Itulah perilakunya para khalifah-khalifah Islam pada masa itu. Jadi jelas sekali di dalam ayatnya, pendusta agama itu ada dua. Yang pertama adalah mereka yang tidak memperhatikan kehidupan anak yatim, dan yang kedua tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini diperkuat lagi di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum, bukanlah kebaikan apabila kamu menghadapkan wajahmu qibalal masyriqi wal maghribi, pada arah al-masyriq, pada arah timur dan barat. Tapi kebaikan itu adalah walakinnal birra, kebaikan itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir, adalah engkau beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal malaikah, kebaikan itu apabila engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, wal kitabi, dan kitab-kitabnya, wan nabiyyin, dan para nabi-nabinya, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Ciri daripada orang yang beriman itu adalah bisa berbagi dari penghasilannya terhadap para kerabatnya. Jadi jelas dalam ayatnya ini, kalau ada kerabat datang di rumah, mahasiswa kodok, masih ada hubungan keluarga, bagaimana menunjukkan mengamalkan ayat ini? Berikan pembeli bensin sebelum tinggalkan tempat duduknya. Hal-hal yang sekecil yang seperti itu jangan sekali-kali mengecewakan kalau memang ada kelebihan pada diri kita. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebahagian kecil daripada apa yang kami rezekikan dia bisa berbagi terhadap sesamanya. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, memberikan, menyisihkan hartanya kepada para kerabat. Bulan Ramadan ini dia bisa berbagi sarung. Ada sepupunya yang berharap juga menikmati Ramadan ini, tapi sanak kasiasina kodong, tiba-tiba ada kiriman sarung dari Makassar kepada kerabatnya di kampung. Ada 10 lembar, 20 lembar sarung untuk dibagi agar supaya kerabatnya juga bisa melaksanakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Ayatnya jelas di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Wa atal mala ala hubbihi, dan ada penekanannya di sini. Wa atal mala ala hubbihi, dia bisa berbagi sesuatu yang dia sukai. Bukan sarung yang harganya
20.000 yang hanya layak dipakai ke kamar kecil. Bagaimana orang bisa memakai sarung itu untuk pergi salat? Jadi sarungnya yang dia bagi itu adalah sesuatu yang dia sebenarnya juga dia sukai. Bukan sebenarnya saya sudah tidak suka ini jadi alim. Zawil qurba wal yatama wal masakin, dia bisa berbagi terhadap kerabatnya, al yatama wal masakin. Ada hal yang perlu digarisbawahi di sini, zawil qurba. Kalau kita bisa berbagi terhadap kerabat, berarti jangan mengambil haknya kerabat. Karena biasa juga dalam satu kekeluargaan itu engkau menguah, ya, nguai. Pernah dibagi misalnya sawah atau beras, wah dia selalu yang terbanyak. Ya. Jadi di sini adalah penghasilan sendiri saja bisa dibagi, apalagi kalau memang haknya orang lain yang bukan hak kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim, itu disebutkan as-sa'i 'alal armalati, ya, mengusahakan memberikan bantuan 'alal armalati. Ya, ini yang pertama disebutkan alal armalati. Siapa itu alal armalati? Adalah janda-janda tua. Ini dalam riwayat Bukhari. Jadi memberikan bantuan terhadap janda-janda tua. Kalau janda muda ya tentu banyak yang mau memberikan bantuan. Tapi di sini al armalati itu artinya janda-janda tua. Wal miskin, dan yang kedua adalah orang-orang miskin. Selalu dia berpikir mengadakan pengumpulan berbagi sembako sebelum masuk Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan juga demikian. Apa kata Nabi? Orang-orang yang senantiasa berusaha memberikan bantuan terhadap janda-janda tua dan orang-orang miskin, kal mujahidina fi sabilillah, itu adalah bagikan para mujahid pada jalan Allah. Sama nilai perjuangannya saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina, yang ada di Papua, tidak ada di Israel, di Makassar ini, ya, tidak ada Papua, gerakan pengacau keamanan di Makassar ini. Kalau kita ingin mengejar pahala yang sama nilainya, usahakan bagaimana memperhatikan janda-janda tua dan orang-orang miskin. Itu dalam hadis pada riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah yang dirahmati Allah, makanya pada hadis Nabi juga yang berhubungan dengan ibadah puasa kita ini dikatakan man fattara sha'iman, siapa yang memberikan buka puasa. Ini bahagian daripada kepedulian sosial. Siapa yang memberikan buka puasa, kutiba lahu mislu ajrihi illa annahu la yanqusu min ajri sha'im. Siapa yang memberikan buka puasa, maka dia mendapatkan pahala sama dengan pahalanya orang yang berpuasa itu. Jadi kalau kita mau kali lipat lagi pahala kita, satu hari kita bisa mendapatkan 70 nilai ibadah puasa, maka berbagilah untuk berbuka puasa. Man fattara sha'iman kutiba lahu mislu ajrihi illa annahu la yanqus. Tidak dikurangi ibadahnya mereka yang berpuasa, dan mendapatkan pahala bagi yang memberikan buka puasa sama dengan pahala yang berpuasa. Jadi kalau dia bisa berbagi onde-onde sampai 30, itu dikali lagi menjadi 30 pahala ibadah puasanya dalam sehari, sesuai dengan rezeki yang dia bisa berbagi terhadap sesama. Jemaah yang dirahmati Allah, maka semoga di dalam bulan suci Ramadan ini kita bisa memaknai
Dan kita bisa mengambil pelajaran Ramadan ini adalah bulan untuk menghancurkan, menghanguskan kesalahan kita, bulan untuk berbagi, bulan untuk bertaubat. Taubat itu artinya kembali. Kalau sebelum Ramadan susah kita melangkahkan kaki menuju kepada rumah Tuhan ini di subuh hari, maka ciri daripada orang bertaubat kembali mudah untuk beribadah kepadanya. Bulan Ramadan ini adalah bulan tazkiyah, bulan untuk mensucikan diri kita. Bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan selama 29 hari atau 30 hari kita ditempa siang dan malam mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan tajdidul iman, memperbaharui kita punya iman. Bagaikan mobil yang selama 1 tahun dipakai perlu di-upgrade, perlu di-tune up agar supaya bisa lebih hebat lagi memperbaharui keimanan, mengingat begitu banyaknya godaan-godaan dalam kehidupan ini, godaan yang berhubungan dengan harta, tahta, dan ditambah lagi satu. Bulan Ramadan ini adalah bulan transformasi, yaitu bulan untuk berubah yang kemungkinan ada perilaku-perilaku yang buruk. Mudah-mudahan pendidikan kita di dalam bulan suci Ramadan ini berubah menjadi orang yang tawadu, orang yang istiqamah, menjadi orang yang jujur, orang yang sabar. Karena Ramadan ini mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai kejujuran. Berpuasa itu menempa kita untuk jujur. Siapa yang bisa melihat kita minum di siang hari pada tempat yang tersembunyi, maka kemampuan kita di dalam memelihara ibadah puasa kita menunjukkan nilai-nilai kejujuran pada latihan kita, pendidikan kita di dalam bulan yang mulia ini. Ramadan ini dikenal juga sebagai tada'ibus zaman, berlipat ganda pahala karena waktunya adalah bulan Ramadan. Dan yang kedua adalah tada'ibul makan, berlipat ganda karena tempat. Jadi ada dua yang menyebabkan berlipat ganda. Yang pertama adalah karena waktu, yang kedua adalah karena tempat. Bisa saja ada orang salat subuh tapi bukan di masjid, beda lipat gandanya kalau kita salat subuh di masjid. Lebih-lebih lagi kalau kita diberikan rezeki melaksanakan umrah di bulan suci Ramadan, berlipat ganda pahalanya karena tempatnya, berlipat ganda pahalanya karena waktunya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kesehatan, bukan hanya sampai di subuh yang pertama ini, dan bisa saja ada yang sudah subuh yang kedua. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi? Allahumma wassi' arzaqana, ya Allah luaskanlah rezeki kami, wa sahhi ajsadana, ya Allah sehatkanlah tubuh kami, wa nawwir qulubana, ya Allah berikanlah cahaya pada diri kami, wahtim bisalihati amalana, dan jadikanlah seluruh aktivitasku bernilai amal salih kepadamu. Jadi ada 4: keluasan rezeki, kesehatan, cahaya, dan amal-amal yang bernilai amal saleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma wassi' arzaqana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa khtim bis salihati a'malana. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.